Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1889. Dipukuli hingga seperti ini. Hah, penonton gempar. Semua orang menoleh. Di mana Nathan Clark? Hingga mereka menemukan seseorang. Nathan Clark ada di hadapan mereka dengan 7 dewa iblis mengikuti di belakangnya. 8 orang datang perlahan. Melihat Nathan Clark muncul, semua hadirin heboh. Semua orang memelototi Nathan Clark dengan marah. Di mata semua orang, mereka adalah iblis. Mereka telah melakukan hal-hal yang keterlaluan. Hidup mereka adalah kesalahan terbesar. Mereka bahkan tidak boleh bernapas. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang dirugikan oleh Nathan Clark atau 7 dewa iblis, mereka hanya ingin membencinya. Mengikuti orang lain membencinya. Berharap bisa mengulitinya. Sebenarnya, jika bertanya pada mereka alasannya, mereka sendiri bahkan tidak bisa mengatakannya. Segera 7 dewa iblis berhenti. Nathan Clark berjalan lurus ke depan. 7 dewa iblis penuh dengan kekhawatiran. Nathan Clark sedang terluka seperti ini. Bagaimana dia akan bertarung? 7 orang ini cemas setengah mati. Melihat ekspresi ke-7 orang itu, para mata-mata di kerumunan merasa lebih tenang. Nathan Clark datang dengan luka serius. Sudah datang. Melihat Nathan Clark, dewa pembunuh sederhana bertanya. Ya, keduanya bertemu seperti sudah lama saling mengenal. Mari kita mulai agar pertarungan cepat berakhir. Aku masih ada urusan lain. Desak Nathan Clark. Satu kalimat membuat murid-murid di belakang dewa pembunuh sederhana geram. Sikap Nathan Clark sama sekali tidak menganggap duel ini hal yang serius. Ini berarti tidak menganggap serius guru mereka. Brengsek, Nathan Clark. Kenapa kamu begitu sombong? Sebentar lagi, guru akan memberitahumu seperti apa master terkuat. Ya, Nathan Clark. Kamu harus mati. Judas Franco menatap Nathan Clark dengan tegas. Duar. Tiba-tiba, seluruh bumi bergetar. Seperti gempa besar terjadi. Semua orang terhuyung-huyung karena guncangan. Dewa pembunuh sederhana bangkit berdiri. Tanah di bawah kakinya mulai retak dan runtuh. Inilah peringkat langit kedua. Brak. Dewa pembunuh sederhana melontarkan sebuah pukulan. Ternyata itu adalah pukulan yang melebihi kecepatan suara. Kekuatannya tidak kalah dari jet tempur yang lepas landas. Menarik gelombang udara yang panjang. Sebuah pusaran angin besar terbentuk. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Bumi semakin bergetar. Membuat retakan-retakan besar. Menyebar seperti jaring laba-laba. Kekuatan sebuah pukulan yang sangat menakutkan. Semua penonton tertegun. Tidak menyangka Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana akan langsung bertarung begitu bertemu. Dan dewa pembunuh sederhana terlalu kuat. Kekuatan pukulan ini benar-benar menghancurkan. Kecepatannya menembus kecepatan suara. Supersonik. Bisa dibayangkan kekuatannya. Ini, dewa pembunuh sederhana ingin membunuh Nathan Clark dengan satu pukulan. Semua orang tercengang. Ternyata bukan hanya Nathan Clark yang menginginkan pertarungan cepat. Tapi dewa pembunuh sederhana juga menginginkan pertarungan cepat. Duar. Tidak mau kalah. Nathan Clark melontarkan pukulan. Kedua tinju bertabrakan dengan sengit. Seperti planet Mars yang menabrak bumi. Krak. Setelah Nathan Clark mendarat, tanah di bawah kakinya meledak dan berguncang. VTTT. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang terluka parah tidak bisa menghentikan kekuatan dewa pembunuh sederhana. 7 dewa iblis menutup mata mereka. Mereka tidak berani melihatnya. Nathan Clark pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Dewa pembunuh sederhana begitu kuat. Bagaimana Nathan Clark yang terluka parah bisa bertarung? Hahaha. Sepertinya guru bisa mengalahkan Nathan Clark tanpa menggunakan pedang sakti Bumantara. Nathan Clark sangat lemah di depan orang terkuat. Semuanya tertawa. Hah. Dewa pembunuh sederhana sejenak bingung. Nathan tidak dapat menahan satu pukulan darinya. Tapi dia tidak banyak berpikir. Terus menyerang. Duar. Kembali melakukan pukulan yang menembus kecepatan suara. VTTT. Kali ini Nathan Clark tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Langsung terhempas. Tapi setelah jatuh ke tanah, Nathan Clark segera bangkit. Menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan berkata sambil tersenyum. Ayo lagi. Duar. Dengan beberapa pukulan berturut-turut, Nathan Clark terpental lagi dan lagi.
Luka terus memburuk. Bab 1890. Jika aku memukulmu lagi, kamu pasti akan mati. Pertarungan ini tidak semenarik yang diharapkan semua orang. Tidak ada adegan kedua pihak saling memukul. Sepenuhnya hanya pertunjukan dewa pembunuh sederhana seorang diri. Sepanjang pertarungan, Nathan Clark ditindas oleh dewa pembunuh sederhana. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Nathan Clark dihajar lagi dan lagi. Namun yang mengejutkan adalah setiap kali Nathan Clark ditumbangkan, dia selalu berdiri kembali. Sama seperti kecoa yang tidak mati dipukuli. Tidak peduli seberapa kuat dewa pembunuh sederhana, dia tidak akan pernah tumbang. Keinginan bertahan hidup yang kuat. Selama dia bisa berdiri, itu artinya dia tidak akan kalah. Masih belum kalah. Semua orang dikejutkan oleh keuletan Nathan Clark. Dewa pembunuh sederhana terlalu kuat. Nathan Clark juga terlalu kuat. Dewa pembunuh sederhana menatap Nathan Clark. Matanya penuh keterkejutan. Masih belum tumbang. Nathan Clark, tolong hentikan. Jika ini diteruskan, kamu akan mati. Dewa pembunuh sederhana tidak tahan untuk mengingatkannya. Jika Nathan Clark seperti ini terus, dia akan dipukuli sampai mati olehnya. Tapi Nathan Clark jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Sepertinya tidak perlu menggunakan pedang sakti Bumantara. 7 dewa iblis menundukkan kepala. Pertama, mereka merasa kasihan pada Nathan Clark. Jelas-jelas dia terluka parah. Namun masih harus dianiaya seperti ini oleh dewa pembunuh sederhana. Kedua, mereka malu. Nathan Clark dipukuli seperti ini. Dia sendiri malu. Membuat mereka lebih malu. Beberapa orang bahkan tidak tahan ingin mengatakan fakta bahwa Nathan Clark terluka. Tetapi mereka tetap menahan diri. Tidak akan ada yang mempercayainya jika mereka mengatakan hal itu. Sebaliknya, akan menyebabkan lebih banyak ejekan. Berpikir mereka mencari alasan saja. Mata-mata Richard dan pasukan Pulau Leste menunjukkan senyuman aneh. Mereka tahu persis apa yang sedang terjadi. Nathan Clark masuk dalam jebakan maut. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana dia bisa bertarung? Hanya sisa-sisa kekuatan yang ada pada dirinya. Yang lain sangat senang melihat Nathan Clark dipukuli seperti ini. Pemimpin Dewa Iblis ini pantas mati. Setelah arogan begitu lama, apa dia benar-benar berpikir tidak ada yang bisa mengalahkannya? Itu karena Dewa Pembunuh sederhana belum muncul. Kalau dia muncul lebih awal, dia pasti mati sedari dulu. Nathan Clark harus dikalahkan. Nathan Clark harus dikalahkan. Bunuh dia. Bunuh dia. ... Penonton bersorak. Suara ratusan ribu orang seperti gemuruh guntur. Hari ini aliran baik akan menumbangkan pasukan Dewa Iblis. Richard dan pasukan Pulau Leste yang berada jauh di luar negeri sedang meminum kopi dan teh. Mereka ingin merayakan. Seluruh anggota Dewan Angkasa menghela nafas panjang. Dewa Pembunuh sederhana menyelamatkan muka mereka. Brak. Nathan Clark dipukul kembali oleh Dewa Pembunuh sederhana. Nathan Clark bangkit kembali. Berhentilah. Aku bisa meminta kepada Dewan Angkasa untuk tidak membunuhmu. Membuatmu berada di sisiku sampai kamu bertobat dan terbebas dari sekte sesat. Dewa Pembunuh sederhana tidak ingin keberadaan seperti Nathan Clark binasa. Setelah berulang kali membujuk Nathan Clark untuk berhenti, yang dia lakukan adalah ingin membuat Nathan Clark menyerah. Aku, Nathan Clark, tidak memiliki kata mengalah dalam kamusku. Kecuali kamu memukuliku sampai mati. Nathan Clark tertawa. Jangan lihat Nathan telah bersimbah darah. Napasnya lemah. Seolah-olah dia sedang sekarat. Tapi yang dirasakan orang-orang, dia penuh semangat juang. Seolah-olah dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bagaimana mungkin Nathan Clark masih belum mati? Apa dia manusia? Para pemimpin pasukan Pulau Leste yang menyaksikan secara aktual terkejut. Richard tertawa. Kalian sudah tahu bukan seberapa besar ancaman Nathan Clark. Sangat menakutkan. Beruntung Tuan Richard mempunyai rencana lebih awal. Kalau tidak, di masa kejayaan Nathan Clark, Dewa Pembunuh sederhana mungkin benar-benar tidak bisa menanganinya. Ya, mungkin dia akan kalah. Tapi sangat sulit untuk membunuhnya. Richard tertawa. Aku sudah lama berurusan dengannya. Tahu bagaimana kemampuannya. Jika tidak begitu, tidak ada cara untuk menyingkirkannya. ... Brak, brak, ... Di bawah pukulan keras,
Nathan Clark berulang kali jatuh. Brak. Akhirnya kali ini Nathan hanya memiliki satu nafas tersisa. Dia tidak bangkit lagi. Menyerahlah. Jika aku memukulmu sekali lagi, kamu pasti akan mati. Dewa pembunuh sederhana bahkan tidak tega. Bersambung.